يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat setelah tahun 8 Hijriah. Dia adalah Halimah binti Abdullah bin Al-Harith As-Sa'diyah, ibu susuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'ah As-Sa'di. Anak-anak mereka berdua adalah Abdullah, Anisah, dan Judamah. Ada yang berkata namanya adalah Hudzaifah. Halimah juga pernah mengasuh Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib yang merupakan anak pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anak paman berarti sepupu. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pernah disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Ibu susuan Hamzah pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat bersama Halimah. Berarti Hamzah yang merupakan paman Nabi juga merupakan saudara susuan Rasulullah SAW dari dua arah, yaitu dari ibu susuan Thuwaibah, hamba sahayanya Abu Lahab, dan dari wanita Sa'diyah. Halimah meriwayatkan kabar susuannya secara detail. Dia menyebutkan bahwa dia bersama suaminya dan anaknya yang masih menyusul berada dalam rombongan kaum wanita Bani Sa'ad yang berangkat bareng untuk mencari anak-anak susu. Ya, mereka ngapain kok nyari-nyari anak susu? Jawabannya karena di Bani Sa'ad itu adalah satu daerah yang sangat kering. Ya, karena kering jadi susah pangan dan otomatis susah dalam beternak karena ternak juga butuh makanan. Sehingga alternatif penghidupan wanita-wanita di Bani Sa'ad itu adalah menjadi ibu susu dan mendapatkan upah dari orang tua bayi yang disusui. Dia berkisah, hal itu di suatu tahun yang paceklik, yang tidak menyisakan apapun. Aku berangkat mengendarai seekor keledai abu-abu. Kami membawa seekor unta betina yang tidak mengeluarkan setetes pun susu. Kami tidak bisa tidur semalam, karena anak kami yang masih kecil terus menangis karena kelaparan. Tapi air susuku sendiri sangat tidak mencukupi. Unta betinaku pun tidak menghasilkan apapun. Namun demikian kami tetap berharap hujan dan kemudahan. Ini hadini semakin menguatkan bahwa kepentingannya wanita-wanita Bani Sa'ad, termasuk diantaranya adalah Halimah dan suaminya, ya, pergi meninggalkan negerinya untuk berangkat ke negeri yang lain mencari anak susu, itu adalah motif ekonomi. Karena lapar, kering, ternak juga tidak dapatkan makanan sehingga tidak bisa menghasilkan susu. Kami berangkat di atas punggung seekor keledai. Keledaiku ini sangat kurus dan sangat lemah, sehingga ia terus tertinggal oleh rombongan dan merepotkan mereka. Karena kurus, lemah, jadi Halimah dan suaminya selalu di belakang. Rombongannya jalan, ya, kadang nungguin. Kalau sudah nungguin kan, ya, coba kalau kita lagi safar rombongan, terus ada yang lambat sekali. Kadang kita bilang, aduh lambat banget ini. Ya, merepotkan. Kecuali kalau siang paling lemah kita jadikan yang paling depan. Dan ini yang sering kita lakukan kalau lagi safar umroh. Biasanya yang tua-tua, yang kakek-kakek, itu dijadikan sebagai pimpinan rombongan. Jadi yang muda-muda, speed jalannya harus sesuai dengan si kakek. Kita jadikan dia paling depan.
Akhirnya kami tiba di Makkah untuk mencari anak-anak yang bisa kami susui. Tak seorang pun dari para wanita kecuali dia sudah ditawari untuk menyusui Rasulullah SAW. Namun mereka semua menolak beliau karena mereka tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Hal itu karena kami berharap kebaikan dari bapak beliau. Kebaikan di sini maksudnya adalah dapat upah. Tadi saya sudah sebutkan bahwa sebenarnya mereka meninggalkan negeri mereka, pergi ke Mekah itu cari penghidupan. Motivasinya adalah ekonomi. Dan ketika ditawarkan kepada wanita-wanita Bani Sa'ad yang datang bersama Halimah, semuanya ditawari bayi Muhammad, tidak ada yang mau. Alasannya karena bayi Muhammad ini bapaknya sudah tidak ada. Nanti kalau disusuin, mereka dapat apa? Karena kan pergi menyusui anak-anak itu dalam rangka untuk mencari penghidupan. Lah yang disusuin nggak punya bapak, nanti kita dapat apa? Begitu. Kami berkata, sayang dia ini anak yatim. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu dan kakeknya? Ya, masih ada Aminah, masih ada Abdul Muttalib. Ya, tapi kita harapkan itu dapat duit dari bapaknya. Tapi masalahnya Abdullah, bapaknya Nabi, sudah wafat. Kami tidak menginginkan beliau karena beliau yatim. Tidak seorang wanita pun yang datang bersamaku ke Mekah, kecuali mereka semuanya akhirnya mendapatkan anak susuan, kecuali aku. Ya. Jadi semuanya wanita-wanita Bani Sa'ad ini sudah dapat sudah dapat anak susu, dan tinggal Halimah saja yang belum dapatkan persusuan. Tidak dapatkan anak susu. Ketika kami akhirnya sepakat untuk pulang, ini satu rombongan sama-sama mau pulang, tetapi semuanya dapat anak susu kecuali Halimah. Maka aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak mau pulang tanpa membawa anak susuan seperti rekan-rekanku. Aku ingin seperti mereka. Ya. Ini sesuatu yang wajar ya. Karena kita pergi bareng dengan tujuan yang sama. Lalu kalau kita sendirian yang pulang tidak dapatkan yang kita tuju, pasti ada perasaan antara sedih dengan iri. Dan itu sangat manusiawi. Demi Allah, aku tidak mau pulang tanpa membawa anak susuan seperti rekan-rekanku. Aku mau seperti mereka. Aku mau pergi mengambil anak yatim itu aja deh. Yang tadi Muhammad itu nggak apa-apa deh. Suamiku menjawab, ya sudah, tidak mengapa, lakukanlah. Semoga Allah menjadikannya berkah bagi kita. Maka aku mengambil beliau. Demi Allah yang membuatku mengambil beliau, sejatinya hanya karena aku tidak dapat anak susu saja. Setelah itu, aku kembali ke tempat singgah. Begitu aku memangku beliau dan aku memberikan puting susuku kepada beliau, maka air susuku memancar dengan deras. Sehingga beliau menyusu sampai kenyang, lalu aku susui anakku sendiri sampai kenyang, lalu keduanya tertidur, padahal sebelum ini kami tidak pernah bisa tidur karena tangisan anak kami yang kelaparan. Tadi sudah diceritakan oleh Halimah bahwa anaknya itu nggak bisa tidur karena lapar. Dia nangis terus dan membuat orang tuanya juga tidak bisa tidur. Kali ini setelah puting susunya diberikan kepada Muhammad, tiba-tiba air susunya deras dan bisa menyusui Muhammad sampai kenyang, dan ikut juga anak kandungnya sendiri bisa menyusu sampai kenyang. Lalu suamiku melihat unta betinaku, ternyata kantong susunya penuh dengan susu. Padahal tadinya nggak ada susunya, setetes pun nggak ada. Maka dia memerahnya, dia minum dan aku ikut minum sampai kami kekenyangan. Kami menghabiskan malam yang sangat baik. Suamiku berkata saat pagi tiba, demi Allah wahai Halimah, kamu tahu kalau kamu telah mengambil bayi yang penuh berkah. Aku menjawab, demi Allah, aku pun berharap demikian. Sudah dapat dua ya. Puting susunya mengalir deras, buat nyusu anaknya juga,
Susunya untanya tiba-tiba ada, padahal tadinya waktu berangkat sama-sama tidak ada setetes pun. Kami pun pulang dengan mengendarai keledaiku. Aku membawa bayi itu bersamaku di atas punggung keledai. Demi Allah, keledaiku berjalan sangat cepat. Yang waktu pergi itu justru yang paling lambat dan merepotkan. Keledaiku berjalan sangat cepat sehingga ia mendahului kendaraan rekan-rekanku. Tak satu pun keledai mereka yang bisa menyamainya. Sampai-sampai ada yang berkata, "Wahai putrinya Abu Dhu'aib, celaka kamu. Ya, santailah dan jangan tinggalkan kami." Ya. By the way, itu keledai yang kamu pakai ini yang bukannya yang saat berangkat juga keledai yang sama? Ya. Aku menjawab, demi Allah, benar. Ini keledai yang sama. Yang kami pergi naik ini, pulang naik ini, dan waktu pergi itu yang paling lambat, pas pulang paling cepat. Mereka berkata, demi Allah, ada sesuatu pada keledaimu itu. Kami tiba di negeri kami, negeri Bani Sa'ad. Sebuah negeri yang kami tahu tidak ada negeri yang paling kering kerontang darinya. Tetapi saat kami pulang, kambing-kambing kami pulang dari padang gembala dalam keadaan sudah kenyang. Dan kantong susunya penuh dengan susu. Maka kami bisa memerah dan minum, padahal orang lain tidak ada yang memerah susu setetes pun karena ternak-ternak mereka tidak menghasilkannya. Sehingga orang-orang kampung kami berkata kepada para penggembala mereka, celaka kalian ini. Coba gembalakan ternak-ternak itu di tempat digembalakannya ternak putri Abu Dhu'aib. Maksudnya itu gini, waktu kami sudah pulang sampai di negeri kami, kambing-kambing kami itu udah pada kenyang, susunya udah pada penuh, sedangkan orang-orang lain tidak seperti itu. Ya. Lalu mereka bilang sama para penggembalanya, kalian kalau gembala jangan di tempat yang sekarang, coba gembalakan di tempatnya kambing-kambingnya si Halimah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternak-ternak mereka tetap saja kelaparan dan tidak menghasilkan setetes air pun. Berbeda dengan kambing-kambing kami, ia selalu kenyang dan kantong susunya penuh dengan susu. Kami terus dilimpahi keberkahan dan keberkahan oleh Allah sampai 2 tahun penuh dan aku menyapihnya. Jadi meskipun tempatnya sama, tetap saja susu yang dihasilkan berbeda. Dia tumbuh, Muhammad ini, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Begitu dia mencapai umur 2 tahun, dia sudah menjadi anak yang kuat. Kami membawanya kepada ibunya, sementara hati kami sangat berharap diperkenankan untuk terus membiarkan Muhammad ini bersama kami. Karena kami melihat keberkahannya. Aku berkata kepada ibunya, mohon izinkanlah agar anakmu ini bersama kami sampai dia kuat. Aku mengkhawatirkannya dari penyakit kota Mekah. Ini cuma alasan aja supaya Muhammad itu bisa terus sama mereka. Aku terus memohon sampai akhirnya ibunya memperkenankanku kembali ke negeri Sa'ad dengan membawa Muhammad. Kami pulang demi Allah. Beberapa bulan sesudah kepulangan kami, saat dia bersama saudaranya bermain-main dengan anak kambing di belakang rumah, tiba-tiba saudaranya datang berlari. Maksudnya ini saudara susu ya. Maksudnya juga anak kandungnya Halimah. Dia berkata kepadaku dan kepada bapak susuannya, yaitu maksudnya suaminya Halimah, itu saudaraku yang dari Quraisy, dibawa oleh 2 orang laki-laki berpakaian putih. Terus dibaringkan, lalu dibelah perutnya dan diubek-ubek isi perutnya. Nah, saya baru tahu ubek-ubek itu ya Indonesia rupanya ya. KBBI kayaknya nih. Diobok-obok isi perutnya. Maka aku dan bapak susuannya bergegas ke sana. Kami melihatnya berdiri, wajahnya pucat. Aku dan bapak susuannya memeluknya. Kami berkata kepadanya, apa yang terjadi denganmu, putraku? Maka si Muhammad kecil ini mengatakan, ada 2 orang laki-laki berpakaian putih mendatangiku.
keduanya membaringkanku dan membelah perutku. Keduanya mencari sesuatu tapi aku tidak tahu itu apa. Yang sering kita dengar ceritanya adalah diambil jantungnya Nabi, lalu kemudian dicuci, dibersihkan lalu dikembalikan lagi. Lalu kami membawanya pulang ke rumah. Bapak susuannya berkata kepadaku, Halimah, aku khawatir anak ini akan terkena sesuatu. Jadi mendingan pulangkan saja sudah kepada keluarganya sebelum terlambat. Ya. Karena tadi kan sudah minta izin supaya biarkan aja Muhammad ini sama kami sampai dia tumbuh besar. Ya. Tapi baru berapa bulan, jadi khawatir gara-gara kejadian Muhammad kecil ini, ya ibaratnya dalam tanda kutip diculik lalu dibelah perutnya. Maka kami membawanya kepada ibunya, dibawa pulang lagi ke kota Mekah. Ibunya bertanya kepada kami, Ibu susu, Halimah, apa yang membuatmu memulangkan putraku? Padahal kan kamu sendiri yang minta agar dia tetap bersamamu. Aku menjawab, anakku ini demi Allah sebenarnya sudah besar. Aku sudah menunaikan kewajibanku. Aku cuma khawatir terjadi sesuatu padanya. Maka aku mengembalikannya kepadamu sebagaimana yang engkau harapkan. Tapi ini menurut Aminah, ibunya Nabi, ini sesuatu yang aneh. Kemarin tuh maksa-maksa agar Muhammad terus dibiarkan sama mereka. Tiba-tiba dipulangin lagi. Dengan alasan cuma perasaan sudah besar. Maka Aminah terus mendesakku. Hingga aku menceritakan apa yang terjadi. Kejadian belahan perut Nabi itu. Ibunya bertanya, kamu khawatir setan akan mencelakakannya? Aku menjawab, iya. Ibunya berkata, tidak akan. Demi Allah, setan tidak punya jalan untuk menyakiti putraku ini. Sesungguhnya anakku ini, dia punya kedudukan besar. Kamu mau tahu ceritanya? Aku menjawab, gimana ceritanya? Ibunya berkisah, saat aku mengandungnya, aku melihat dari diriku keluar cahaya yang menyinari istana-istana Busra yang ada di bumi Syam. Saat aku mengandungnya, demi Allah, aku tidak pernah merasakan sebuah kehamilan yang paling ringan dan paling mudah bagiku daripada kandungan Muhammad ini. Saat aku melahirkannya, dia jatuh ke tanah. Dia meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan mendongakkan kepalanya ke langit. Ya sudah, biarkanlah dia bersamaku dan pulanglah. Ya. Maka akhirnya pulang Halimah dengan meninggalkan Muhammad kecil bersama ibu kandungnya. Rasulullah SAW memuliakan ibu susuan beliau yaitu Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, memberinya apa yang mampu beliau berikan. Dari seorang syekh Bani Sa'ad, dia berkata, Halimah binti Abdullah datang kepada Rasulullah SAW di Makkah saat Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dia mengadukan kekeringan negerinya dan matinya hewan-hewan ternak. Maka Nabi SAW berbicara kepada Khadijah dan Khadijah memberikan 40 ekor kambing dan seekor unta yang sesuai dengan pengendara wanita. Lalu Halimah pulang ke negerinya. Mungkin teman-teman yang ikut kajian ini dari awal masih ingat kisahnya Nabi SAW di pernikahan Khadijah. yakni di biografi pertama buku ini. Diceritakan bahwa di antara yang diundang dalam pernikahan Nabi dengan Khadijah adalah Halimah. Lalu kemudian Khadijah kalau bahasa Balikpapan itu menyangui, dikasih bekal pulang untuk Halimah berupa 40 ekor kambing dan unta. Unta untuk dikendarai. Keberkahan Nabi SAW bagi Halimah dan keluarganya sangatlah besar. Ibnu Katsir berkata, keberkahan Nabi SAW terwujud bagi Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya saat Nabi SAW masih kecil. Kemudian keberkahan ini kembali terwujud bagi suku Hawazin ketika beliau menawan mereka dalam peperangan melawan mereka.
Dan itu terjadi 1 bulan setelah Fathu Mekah. Dan mereka mengingatkan Nabi SAW bahwa beliau pernah menyusu pada mereka. Maka Nabi SAW pun memerdekakan mereka, mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. yakni diberikan kebaikan karena pernah menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian kisahnya Halimah As-Sa'diyah